capek, yang mau bilang bu, aku tuh yang ini saya capek. Enggak kayak gitu. Halo. Halo. Sabet, kamu gak mau makan siang? Sabet, sih dong. Kamu udah nyiapin makannya di dapur. Kalau kamu mau makan, makan aja ya. Oh, kamu sedang ngerjain tugas ya? Gimana kuliah kamu? Lancar kan? Gak tahu, bosan aja deh. Apaan sih? Mama tahu. Apa sih yang tante tahu? Ya Tuhan, aku cuma mau dia mendengarkanku sedikit saja. Apakah aku salah lagi? Aku tahu dia membenciku, tapi harus bagaimana lagi? Aku cuma ingin dia tahu kalau aku itu peduli. Andai aja mama masih ada di sini. Aku rindu kali sama mama. Sabet. Kenapa sih harus ada kamu? Aku gak butuh ini baru. Mama aku udah pergi dari aku. Dan aku gak butuh kamu. Dan aku juga gak mau sama kamu. Ekonomis atau keluarga diri dapat didefinisikan sebagai suatu struktur keluarga yang terbentuk ketika salah satu atau dua pasangan membawa anak dari hubungan pernikahan yang sebelumnya ke dalam pernikahan yang baru. Dapat kita lihat dari cuplikan sebelumnya, kalau model sebagai ibu tiri membawa Yabes anak-anaknya ke dalam pernikahan yang baru. Dalam bentuk diri atau self-service, dapat kompetensi digital yang dapat melibatkan aspek hubungan antar keluarga, serta penyesuaian emosional dan psikologis terhadap dinamika baru dalam keluarga. Nah, berikut beberapa konflik internal yang terjadi dalam keluarga diri. Yang pertama itu ada kesulitan dalam membangun hubungan emosional. Jadi orang tua diri dan anak diri itu sering menghadapi tantangan dalam komunikasi emosional. Anak diri itu juga sulit untuk menerima orang tua diri mereka itu sebagai pengganti yang biologis mereka. Sementara orang tua diri itu juga merasa kesulitan untuk mencintai anak diri mereka dengan cara yang sama dengan anak-anak mereka. Baik, yang kedua itu ada hubungannya dengan kesetiaan terhadap orang tua biologis. Nah, jadi anak diri itu sering merasa terikat dengan orang tua biologis mereka dan mungkin merasa kesulitan jika membentuk hubungan yang lebih dekat dengan orang tua diri mereka. Jadi konflik internal ini berkaitan dengan perasaan kesetiaan antara orang tua diri mereka dan juga orang tua biologis mereka. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk membangun hubungan yang baik di dalam step-by-step. Yang pertama, membangun kepercayaan secara bertahap. Di sini ditekankan pentingnya membangun kepercayaan antara orang tua tiri dan anak tiri secara perlahan. Hal ini termasuk menghargai batasan pribadi anak dan memberi mereka waktu untuk beradaptasi dengan perubahan dalam keluarga. Yang kedua, keterlibatan orang tua biologis. Keterlibatan orang tua biologis sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Orang tua biologis dapat mengarahkan dan mendukung anak-anak untuk menerima orang tua tiri mereka tanpa menekan mereka. Yang ketiga, memiliki harapan yang realistis. Harapan yang tidak realistis dapat menyebabkan frustasi, sehingga disarankan agar anggota keluarga tiri memiliki harapan yang realistis tentang proses adaptasi dan mengerti bahwa membangun suatu hubungan memerlukan waktu. Yang keempat, komunikasi terbuka dan positif. Komunikasi terbuka dan positif sangat dibutuhkan antara anggota keluarga
Teman-teman tahu nggak sih apa itu step sibling atau saudara tiri? Nah, step sibling atau saudara tiri adalah anak dari pernikahan sebelumnya yang dibawa oleh orang tua tiri. Mereka berhubungan saudara karena orang tua biologis mereka menikah dengan orang tua tiri mereka. Dari cuplikan video sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Yabes adalah step sibling dari Elizabeth. Nah, hubungan antara step sibling itu lebih terkait dengan pertikaian dan perselisihan. Pertikaian dan perselisihan yang terjadi antara step sibling atau saudara tiri terjadi karena anak biologis dari salah satu pasangan tidak menerima hubungan pernikahan dari orang tuanya. Nah, konflik yang biasanya terjadi dan sering muncul adalah siblings rivalry dan kecemburuan. Siblings rivalry adalah perasaan dan persaingan yang terjadi di antara kakak dan adik atau saudara tiri untuk memperebutkan kasih sayang, perhatian, dan persetujuan dari orang tua mereka. Persaingan ini membuat mereka merasakan perasaan iri dan dengki karena ketakutan mereka akan saudara mereka menerima lebih banyak kasih sayang daripada diri mereka sendiri. Nah, selain itu, persaingan itu juga akan memunculkan perasaan kecemburuan dan relatif depresi karena mereka menerima lebih sedikit kasih sayang daripada yang seharusnya mereka terima. Selain karena sibling rivalry dan kecemburuan, hal lain yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antara step siblings adalah ketika orang tua mereka memaksa mereka untuk saling berbagi terhadap saudara tiri. Nah, mereka saling berbagi dalam hal mainan, kamar, dan tempat tidur. Hal ini membuat mereka merasa terganggu karena mereka kehilangan hak dan kendali atas beberapa hal seperti mereka kehilangan kendali atas ruangan kamar mereka kehilangan kendali atas mainan mereka sendiri. Jadi, gimana sih cara membangun hubungan yang baik antar saudara tiri ataupun step sibling? Tips pertama, saling mengenal. Nah, teman-teman bisa mengenali karakter ataupun sikap dari saudara tiri teman-teman. Nah, dalam hal ini, kita bisa meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup agar kita bisa lebih memahami saudara tiri kita. Tips kedua, hargailah perbedaan. Nah, teman-teman, dalam hubungan antar saudara tiri, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak perbedaan. Nah, sangat penting untuk saudara tiri untuk saling menghargai perbedaan pandangan maupun pendapat. Yang ketiga, bangunlah komunikasi yang terbuka. Nah, teman-teman, dalam menghadapi konflik ataupun perbedaan dengan saudara tiri, kita bisa membangun hubungan yang jujur dan juga terbuka untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Tips keempat, lakukanlah aktivitas bersama. Nah, teman-teman bisa melakukan aktivitas bersama yang disukai dan disenangi oleh kedua belah pihak. Contohnya, olahraga, menonton film, ataupun belajar bersama. Dan yang terakhir, berikanlah dukungan emosional. Nah, saat saudara kita berada dalam kondisi yang sulit, kita sebagai saudara bisa menawarkan dukungan satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk